Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Allah lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini, kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk mengajar, mengarahkan kami, membimbing kami di dalam mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu atau mereka yang mengikuti channel Bible Study ini, ya Tuhan, bukakan hati dan pemikiran sehingga mereka juga boleh mengerti apa yang diajarkan lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jam atau waktu yang kami gunakan ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan belajar dari Injil Yohanes, khususnya memahami tentang siapakah Tuhan Yesus ataukah siapakah Yesus yang diajarkan di dalam Injil ini atau Injil Yohanes. Maka hari ini kita akan melanjutkan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-51. Saya baca kepada kita ayat ini, mari kita mengikutinya di dalam hati. Di Alkitab perikopnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya,
sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya. Demikian apa yang menjadi nats pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, di mana topik yang saya angkat kepada kita dalam hal ini yaitu Yesus adalah anak Allah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Yohanes, ya, di beberapa kesempatan yang telah kita lewati, maka kita telah diberikan pengertian-pengertian tentang siapakah Yesus dengan berbagai macam penyebutan tentang Yesus itu. Yesus adalah firman, ya, di mana firman itu adalah Allah. Di minggu yang lalu kita juga belajar bahwa Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah. Dan di dalam perikop yang kita baca ini, ada banyak istilah-istilah yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ada kata Rabi, ada Mesias, ada yang namanya anak Allah, juga ada anak manusia. Jadi mungkin bagi banyak orang, kok bisa seperti itu? Siapakah sebenarnya Yesus itu? Benarkah keyakinan-keyakinan yang diajarkan di dalam Alkitab atau doktrin kekristenan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Atau Yesus anak manusia? Atau seperti tadi yang kita lihat di sini, dia hanya seorang rabi, yaitu seorang guru. Atau juga hanya seorang Mesias. Ya, tentu seperti saya ingatkan kepada kita di dalam memahami tulisan-tulisan di dalam Alkitab, lebih khusus Injil Yohanes, maka berbagai istilah-istilah yang ditujukan kepada Tuhan Yesus bukan berarti pengakuan kita tentang Yesus adalah anak Allah atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu menjadi hilang atau tidak benar. Tidak. Tapi istilah-istilah yang digunakan di sini memiliki makna-makna tertentu. Maka menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam percakapan antara Natanael dengan Tuhan Yesus, di mana di dalam ayat 49 kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya. Jadi di sini ada sebuah peralihan, pernyataan. Tidak lagi hanya bicara tentang Rabi sebagai seorang guru, tidak lagi hanya bicara Yesus itu adalah Mesias atau Kristus, tetapi di sini sudah mengambil satu pengertian yang lain, yaitu engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Persoalannya Bapak Ibu dan Saudara,
bagaimana Nathanael bisa memberikan satu pernyataan. Yesus itu anak Allah. Tentu hal ini disebabkan karena kalau kita mengikuti sebelumnya tadi, bahwa ada yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Nathanael, di mana sebelumnya Nathanael belum pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus telah mengetahui tentang dia. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan, di mana ia sedang tinggal. Di dalam ayat 48 jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu tentang Nathanael jauh sebelumnya. Jadi disinilah baru pemahaman Nathanael terbuka. Kenapa? Kok bisa Yesus tahu tentang aku? Kok dia bisa mengerti tentang aku tinggal di mana? Aku ada di mana? Dan di dalam pemahaman-pemahaman mereka, kalau hal itu tidak diceritakan orang lain, maka seseorang yang telah mengetahui segala sesuatu sebelumnya, maka mereka percaya itu adalah seseorang yang memiliki kuasa. Maka kuasa di situ diberikan kepada dia, karena ia tahu apa yang telah terjadi. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini, Nathanael, ia tidak hanya memanggil Yesus sebagai seorang rabi yang mengajar, tetapi ia juga memanggil Yesus itu adalah anak Allah. Karena Nathanael menyadari bahwa kehidupannya telah Yesus tahu. Dan siapa yang tahu segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi pemahaman-pemahaman inilah terjadi dalam diri seorang Nathanael. Ya. Jadi ketika ia menjawab itu, lalu Tuhan Yesus memberikan kepada dia, ya karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Jadi sebelumnya dia tidak percaya tentang apa yang diberitakan oleh Filipus. Tetapi ketika Yesus memberikan pernyataan kepada dia bahwa ia telah melihat Nathanael jauh sebelumnya. Jauh sebelum Filipus memberitahukan tentang Yesus kepada dia. Yesus telah memahami tentang dia. Maka disitulah pengakuan ini muncul di dalam diri Nathanael. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun Nathanael memberikan pengakuan engkau anak Allah, maka di dalam ayat 51 kita menemukan satu istilah lain yang justru Tuhan Yesus itu gunakan, di mana ia mengganti istilah anak Allah yang dipakai oleh Nathanael, kemudian dia menggunakan istilah di sini anak manusia. 51 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi kita menemukan lagi istilah yang disemakan kepada Yesus di sini, yaitu anak manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, istilah-istilah ini memiliki makna. Contoh, bahwa istilah anak manusia dan anak Allah ini menunjukkan kepada sebuah hubungan antara sesuatu hal yang didiami oleh Allah surga, sekarang dinyatakan kepada dunia ini. Yesus yang adalah Allah yang berdiam dan bertata di surga, maka sekarang ia ingin orang-orang yang ada di dalam dunia ini memahami tentang sesuatu hal
tentang surga itu. Lalu ia ingin mendekatkan itu kepada mereka. Jadi melalui penggunaan istilah anak manusia, anak Allah, maka di sini kita memperhatikan di dalam konteks bagian-bagian ayat firman Tuhan, bagaimana sesuatu hal yang sifatnya begitu mulia sekarang dicoba difahami di dalam hal yang lebih dimengerti oleh manusia. Kalau beberapa waktu yang lalu saya katakan, ada yang sifatnya transenden, yang susah untuk difahami. Begitu mulia, begitu maha kuasanya Allah itu. Tetapi sekarang didekatkan di dalam makna yang lebih dikenal oleh manusia, yaitu istilah imanen. Ketika Nathanael menyatakan engkau anak Allah, yang lebih tahu dan tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sekarang engkau melihat anak manusia. Tentu penggunaan istilah yang Tuhan Yesus di sini adalah sebagai wujud kerendahan hati, sebagai wujud supaya Nathanael bisa lebih memahami pendekatan-pendekatan yang diberikan kepada Yesus, kerendahan hatinya. Namun kalau kita baca di dalam ayat 51 di sini, walaupun dia menggunakan istilah anak manusia yang dalam bentuk kerendahan hati ini, tapi di sini katakan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi mereka memberikan penghormatan kepada dia. Siapakah yang diberikan penghormatan oleh para malaikat selain daripada Allah? Malaikat yang adalah makhluk surgawi, maka mereka bertugas untuk memuliakan Allah. Maka dikatakan di sini, para malaikat-malaikat Allah itu turun naik dan mereka menghadap kepada anak manusia ini. Jadi kita bisa memperhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, kekuasaan Yesus tidak hanya sekedar kekuasaan yang dimiliki oleh dia dalam pengertian manusiawi saja, tetapi jabatan keilahian itu ada pada dirinya. Kemudian kalau kita juga membaca dalam firman Tuhan, ketika Yesus menggunakan gelar atau jabatan sebagai anak Allah, maka kita memperhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di Alkitab itu, bahwa sering ada istilah anak-anak Allah, di mana orang-orang percaya disebut anak-anak Allah. Tapi ini dalam bentuk jamak. Ya, anak-anak banyak. Jadi orang percaya, kita yang beriman kepada Tuhan lewat Yesus Kristus, maka kita dipanggil anak-anak Allah. Tetapi jabatan anak Allah yang bersifat, ya, dalam pengertian tata bahasanya itu adalah tunggal, anak Allah. Maka ini tidak pernah diberikan kepada manusia. Ini hanya ditujukan kepada pribadi Yesus. Anak Allah dengan tulisan huruf besar, maka itu senantiasa ditujukan kepada pribadi Yesus. Tentu ada maknanya Bapak Ibu dan Saudara, untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus itu memiliki kesamaan, memiliki hakikat yang sama dengan Allah, memiliki kesetaraan, kesejajaran dengan Allah. Ya. Jadi penggunaan istilah anak Allah
dengan tulisan huruf kapital, huruf besar, Anak Allah, hanya ditujukan kepada Yesus dengan pengertian bahwa Yesus ini memiliki kedudukan, memiliki kesamaan, memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Tapi kalau pada manusia, maka kita mengenal istilah anak-anak Allah dalam bentuk huruf kecil, anak-anak Allah. Jadi kalau kita memahami lebih dalam lagi bahwa gelar anak Allah yang diberikan kepada Yesus untuk menunjukkan gelar keilahian daripada Yesus. Sedangkan gelar yang diberikan kepada umat manusia atau sekelompok umat yang percaya, yaitu anak-anak Allah dalam bentuk jamak tadi, hanya menunjukkan bahwa kita ini memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahwa ketika Alkitab memakai istilah Yesus Kristus itu anak Allah, maka hal penting yang dimengerti di sini bahwa Allah yang kita kenal itu bukan berarti dia seperti seorang perempuan yang beranak atau yang memperanakan orang lain. Itu bukan dalam pengertian seperti itu. Ya. Sering sekali pemahaman yang keliru di sini. Ketika kita memanggil Yesus itu anak Allah, maka mereka mencoba memahami pengertian ini seperti seorang ibu yang melahirkan. Lalu bagaimana seorang ibu yang melahirkan itu? Maka ia perlu menikah dengan yang lain. Lalu Allah menikah dengan siapa? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah hal yang perlu kita luruskan dalam pengertian ini. Ya. Jadi penggunaan istilah anak Allah di sini bukan di dalam pengertian hubungan biologis, tidak. Bukan dalam hubungan seperti garis keturunan. Tetapi pemakaian istilah anak Allah itu, yaitu sebuah gelar yang diberikan kepada Yesus sebagai sebuah wujud bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu memiliki sifat hakikat yang sama dengan Allah atau memiliki natur keilahian. Dan ini Bapak Ibu dan Saudara senantiasa diberikan kepada Yesus ketika ia telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ya. Gelar pemakaian anak Allah ini tadi ya, disematkan kepada Yesus ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Jadi saya memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa Yesus itu disebut anak Allah? Pertama, karena Yesus memiliki kedekatan atau relasi yang intim atau bersatu dengan Allah Bapa. Ya. Hal ini menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara Yesus anak Allah dengan Allah Bapa. Ya. Satu hubungan yang sangat dekat. Yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi hakikat sifat keilahian itu ada pada diri Yesus. Makanya dikatakan dia sebagai anak Allah. Ya. Kedua, bahwa Yesus adalah satu-satunya penyataan daripada diri Allah. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita membaca di dalam beberapa ayat Alkitab,
baik itu di dalam Matius 11 ayat 26 sampai 27, Yohanes 10 ayat 15, kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bahwa tidak ada satu pun yang menyatakan Allah kepada kita, yang menyingkapkan tentang Allah kepada kita selain daripada Yesus itu sendiri. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 10. Ya. Dari apa yang saya sampaikan di beberapa ayat tadi, kita coba memperhatikan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Jadi kita memperhatikan di sini. Yesus memberikan satu penyataan tentang Allah. Bapa mengenal aku juga mengenal Bapa. Dan ini hanya bisa terjadi ketika mereka memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat. Tidak mungkin sesuatu yang tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, lalu ia bisa memberitakan seseorang yang tidak memiliki hubungan yang dekat. Saya tidak bisa menceritakan tentang seseorang yang pada dasarnya saya sendiri tidak memiliki hubungan yang dekat. Demikian sebaliknya, ia tidak bisa memberitakan dan menceritakan tentang saya seandainya ia tidak memiliki hubungan dengan saya yang dengan dekat. Tapi bagaimana dengan kita? Saya misalkan dengan istri saya. Maka istri saya bisa menyatakan tentang siapakah saya sebenarnya. Kenapa? Karena ia memiliki hubungan yang saya dengan saya. Ia tahu tentang saya. Demikian sebaliknya, saya memahami istri saya. Saya bisa memberikan pernyataan tentang dia. Kenapa? Karena memiliki sesuatu hal yang sangat dekat. Relasi yang dekat. Hubungan yang sangat dekat. Ya, demikian di dalam bagian ini menceritakan kepada kita bahwa ketika Yesus menggunakan pengertian-pengertian bahwa dia itu anak Allah, maka itu menunjukkan bahwa satu-satunya yang bisa menceritakan atau menyatakan Allah itu kepada kita hanyalah Yesus. Ya. Hanya orang yang menjadi satu dengan Allah yang dapat menyatakan diri Allah. Seorang teolog bernama A.M. Hunter mengatakan, gelar anak Allah menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa yang tidak kelihatan. Ya. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Kemudian Yesus memanggil atau menyebut, atau Alkitab menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Maka kita melihat ini dalam relasi ketaatan. Di mana Yesus taat dalam setiap rencana dan tujuan Allah. Ya. Alkitab menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, sejak Yesus berumur 12 tahun, maka terjadilah percakapan dia dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli mahkamah agama di Bait Allah. Lalu ia memberikan satu pernyataan-pernyataan penting, mengutip kitab nabi-nabi perjanjian lama, bahwa dia yang telah dinubuatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan atau direncanakan oleh Bapaknya. Ini adalah sebuah relasi di dalam sebuah ketaatan. Kita juga bisa membaca di dalam apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana ia mengatakan bahwa
Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes hanya untuk mewujudkan ketaatan kepada kehendak Bapa, agar setiap ketetapan-ketetapan atau rencana Bapa boleh tergenapi. Ya. Jadi di sini pemakaian istilah ketaatan, pemakaian istilah anak Allah merujuk kepada ketaatan Yesus terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa. Kemudian kita juga membaca bagaimana Yesus menolak setiap godaan-godaan daripada si iblis. Karena ia menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang taat kepada kehendak Bapanya. Ia tidak mau taat kepada kehendak orang lain. Ia tidak mau mengikuti godaan daripada si iblis. Tapi ia hanya taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Kemudian di dalam pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan ia menyerahkan segala keinginannya, kehendaknya kepada kehendak daripada Bapa. Ia tidak mau mengikuti kehendaknya sendiri, tapi ia mau mengikuti kehendak Bapanya. Kemudian ketika Yesus ditangkap, lalu diperhadapkan di dalam pengadilan Mahkamah Agama. Di sini sebuah pengakuan Yesus tentang dirinya yang adalah anak Allah, yang bagi para mahkamah agama pada waktu itu atau mahkamah agama Yahudi ini adalah sebuah pelecehan. Karena mereka menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau ada orang yang menyamakan dirinya dengan Allah, maka orang ini harus dihukum mati. Itulah sebabnya salah satu alasan yang mereka gunakan untuk menghukum Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Tuhan Yesus juga menunjukkan ketaatannya dengan mau melakukan kehendak Bapanya untuk rela menderita, rela mati sampai rela mati di atas kayu salib demi mewujudkan rencana karya penyelamatan yang telah Tuhan rencanakan. Jadi penggunaan istilah anak Allah di sini menunjukkan kepada ketaatan Yesus terhadap Bapanya. Yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, penggunaan istilah Yesus anak Allah, yaitu untuk menunjukkan karya Yesus adalah sama seperti karya Allah sendiri. Bahwa Yesus disebut anak Allah dalam konteks perjanjian baru karena karya yang dilakukannya sangat memadai sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Contohnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 25 dan 26. Saya baca kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Allah tidak dihidupkan oleh seseorang.
Allah ada oleh karena dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pengakuan yang sama. Bahwa ia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia memiliki kuasa dari dirinya sendiri. Ia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Sama seperti Allah memberikan hidup kepada orang lain, kepada manusia. Demikian juga Yesus memberikan hidup kepada manusia. Jadi di sini kita perhatikan bagaimana Yesus memiliki karya, pekerjaan yang sama seperti apa yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menjadikan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Kita baca di dalam kitab Galatia, pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah dalam pengertian jamak tadi, bukan tunggal, tapi jamak, yaitu orang-orang percaya. Tapi pemakaian ini hanya boleh terjadi karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka mereka tidak memiliki hak dan tidak akan bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kecuali kalau mereka mau percaya kepada Yesus. Kemudian, Yesus membangkitkan orang-orang yang telah mati. Bayangkan seorang Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Yang menurut medis mungkin, atau orang-orang pada saat itu, termasuk saudara Yesus sendiri, Marta dan Maria, mengatakan bahwa Lazarus sudah membusuk. Tidak mungkin ia hidup. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan ia memiliki hidup. Ia yang memberi hidup itu. Dengan cara apa? Membangkitkan Lazarus. Ia membangkitkan orang mati ini. Ia menghidupkannya. Dan kuasa itu hanya boleh dimiliki oleh Allah sendiri. Selanjutnya, di dalam karya Yesus itu, ia ingin memperdamaikan, menyelamatkan, dan menyucikan setiap orang percaya. Di ayat-ayat yang terakhir yang kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu dan Saudara, ambil contoh kepada kita itu di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus yang adalah anak Allah menyatakan dirinya, mati di atas kayu salib. Tujuannya membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis itu. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, di mana saat ini kita sedang memperingati atau memasuki masa-masa mengingat peristiwa Jumat Agung. Yaitu peristiwa bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Yesus mati di atas kayu salib. Ia mau menanggung semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ia ingin kita memiliki pendamaian dengan Allah.
Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah melakukan itu kepada kita. Ia telah menebus kita. Ia telah menjadi juru damai antara manusia dengan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Yesus 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Dan di situ di dalam peristiwa kebangkitan, Rasul Paulus berkata, dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka kuasa dosa, sengat maut yang diberikan oleh iblis sekarang telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah sebuah kemenangan atas kuasa si iblis. Karya Allah yang luar biasa sekarang dikerjakan oleh Kristus. Itulah sebabnya layaklah di Alkitab memberikan kepada kita penyataan-penyataan tentang Yesus itu adalah anak Allah. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, yang adalah anak Allah itu sendiri. Allah yang telah menjadi manusia. Dan kita yang telah beriman kepadanya, maka kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, kalau kita telah mengalami kuasa daripada Tuhan, sama seperti murid-murid yang lain, mereka memberitakan tentang kabar itu kepada orang lain dan mengajak orang lain untuk mengalami sendiri tentang Yesus itu. Mengajak orang lain untuk mengerti sendiri dan hidup dekat dengan Kristus sehingga mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Biar melalui apa yang kita belajar pada sore ini boleh memberkati kita semua. Amin. Untuk pembelajaran firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh belajar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau yang telah menang atas kuasa maut. Dan kemenangan itu Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami tetap menaruh iman percaya kami kepadamu. Dan kami boleh mewartakan tentang kabar sukacita ini kepada dunia ini. Sehingga dunia ini boleh menang atas kuasa-kuasa daripada si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pembelajaran firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.